Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Azra Zamzam Nur dengan NIM F1D118031 dari Prodi Teknik Pertambangan Fakultas Sains dan Teknologi Universitas Jambi. Di sini saya akan menjelaskan tentang kriteria keberhasilan pasca tambang. Sebelum memasuki kriteria keberhasilan pasca tambang, adapun kita harus mengetahui pengertian dari reklamasi dan pasca tambang. Reklamasi adalah kegiatan yang bertujuan untuk memperbaiki dan menata kegunaan lahan yang terganggu sebagai akibat kegiatan usaha pertambangan umum agar dapat berfungsi dan berdaya guna sesuai dengan peruntukannya. Sumber dari Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 7 Tahun 2014. Pasca tambang adalah kegiatan yang terencana, sistematis, dan berlanjut setelah akhir sebagian atau seluruh kegiatan usaha pertambangan untuk memulihkan fungsi lingkungan alam pada fungsi sosial menurut kondisi lokal di seluruh wilayah pertambangan. Sumber Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 7 Tahun 2014. Menurut lampiran 14 Peraturan Menteri Energi Sumber Daya Mineral Nomor 7 2014, adapun kriteria keberhasilan pasca tambang yaitu reklamasi tapak bekas tambang, reklamasi fasilitas pengolahan dan pemurnian, reklamasi fasilitas penunjang, kemudian pengembangan sosial, budaya dan ekonomi, adapun pemeliharaan dan pemantauan. Menurut lampiran 14 Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2014 tentang pelaksanaan reklamasi dan pasca tambang pada kegiatan usaha pertambangan mineral dan batubara, yaitu kriteria keberhasilan pasca tambang, yaitu ada kegiatan reklamasi yang pertama yaitu tapak bekas tambang, dan objek kegiatannya ada pembongkaran fasilitas tambang di mana fasilitas tambang sudah dibongkar seluruhnya sesuai rencana dalam dokumen rencana pasca tambang. Dan yang B adalah reklamasi lahan bekas fasilitas tambang, di mana standar keberhasilannya lahan telah terrealisasi direklamasi seluruhnya sesuai rencana dalam RPT. Selanjutnya ada yang C, pembongkaran dan reklamasi jalan tambang, di mana keberhasilannya jalan tambang sudah dibongkar dan direklamasi seluruhnya sesuai rencana dalam dokumen RPT. Dan yang D adalah reklamasi tambang permukaan termasuk dalam PIT dan WASTE dam. Standar keberhasilannya di mana lahan telah terrealisasi direklamasi seluruhnya sesuai rencana dalam RPT. Yang kelima yaitu reklamasi lahan bekas sekolah pengendapan, di mana lahan telah terrealisasi dan direklamasi seluruhnya. Selanjutnya yang keenam yaitu penanganan semua lahan bekas tambang dengan sistem tambang bawah tanah yang berpotensi bahaya terhadap manusia, termasuk SAF, RISE, STOP, ADIT, DECLIN, TANET, dan lain-lain. Standar keberhasilannya itu seluruh bukaan tambang telah dilakukan pengamanan sesuai dengan rencana dalam dokumen rencana pasca tambang. Dan kegiatan reklamasi yang kedua yaitu fasilitas pengolahan dan pemurnian. Pembongkaran fasilitas pengolahan atau pemurnian. Jadi semua fasilitas pengolahan dan pemurnian yang telah dibangun semula akan dibongkar sesuai dengan reklamasi. Dan standar keberhasilannya yaitu fasilitas pengolahan pemurnian sudah dibongkar seluruhnya sesuai rencana dalam dokumen RPT. Dan yang B adalah reklamasi lahan bekas fasilitas pengolahan dan pemurnian. Lahan bekas fasilitas pengolahan telah direklamasi. Selanjutnya yang C adalah reklamasi lahan bekas kolam tiling dan upaya stabilisasinya, di mana standar keberhasilannya itu lahan bekas kolam tiling telah direklamasi seluruhnya dan dilakukan upaya stabilisasi. Yang D adalah objek kegiatannya reklamasi lahan bekas timbunan komoditas tambang. Lahan bekas timbunan konsentrat telah direklamasi seluruhnya. Dan yang E adalah pemulihan atau remediasi tanah yang terkontaminasi bahan kimia, minyak, serta bahan berbahaya dan beracun dan limbah bahan berbahaya dan beracun. Standar keberhasilannya adalah program remediasi telah dilaksanakan dan berhasil.
Yang ketiga adalah kegiatan reklamasi yang ketiga, yaitu fasilitas penunjang, di mana reklamasi lahan bekas landfill. Lahan bekas landfill telah dilakukan reklamasi seluruh sesuai dengan rencana dalam RPT. Dan yang B adalah pembongkaran sisa bangunan transmisi listrik, pipa, pelabuhan, udara dan air, dan fasilitas lainnya. Standar keberhasilannya: bangunan transmisi listrik, pipa, pelabuhan, dan dari fasilitas lainnya telah dibongkar dan sudah direklamasi seluruhnya sesuai rencana dalam dokumen RPT. Dan selanjutnya, objek kegiatan selanjutnya yaitu C. Reklamasi lahan bekas bangunan transmisi listrik, pipa, pelabuhan, udara dan air, dan fasilitas lainnya. Di mana standar keberhasilannya yaitu lahan bekas bangunan transmisi listrik, pipa, pelabuhan, dan fasilitas lainnya telah direklamasi seluruhnya sesuai rencana dalam RPT. Yang D adalah pembongkaran peralatan, mesin, serta tangki bahan bakar minyak dan pelumas. Dan standar keberhasilan pasca tambangnya yaitu peralatan, mesin, dan tangki bahan bakar dan pelumas sudah dibongkar seluruhnya sesuai rencana dalam dokumen RPT. Selanjutnya, objek kegiatannya yaitu E. Penanganan sisa bahan bakar minyak, pelumas, serta bahan kimia. Di mana standar keberhasilan rencana pasca tambangnya, program penanganan sisa bahan bakar minyak, pemulas, dan bahan kimia telah dilaksanakan sesuai rencana dalam RPT. Dan yang ke F yaitu reklamasi lahan bekas sarana transportasi, di mana standar keberhasilannya yaitu semua lahan bekas sarana transportasi telah dibongkar dan telah direklamasi sesuai rencana dalam RPT. Dan yang G yaitu reklamasi lahan bekas bangunan dan pondasi beton, di mana standar keberhasilannya yaitu lahan bekas bangunan dan pondasi beton telah direklamasi seluruhnya sesuai rencana dalam pasca tambang. Dan yang H yaitu pemulihan remediasi tanah yang terkontaminasi bahan kimia, minyak, serta bahan berbahaya dan beracun, dan limbah bahan berbahaya yang lainnya dan yang beracun, di mana standar keberhasilannya yaitu program remediasi telah dilaksanakan dan telah berhasil. Dan yang keempat yaitu kegiatannya yaitu pengembangan sosial, budaya, dan ekonomi, di mana standar itu dilaksanakan sesuai dengan program yang telah ditetapkan dalam rencana pasca tambang. Dan yang kelima yaitu pemeliharaan, dan yang keenam yaitu pemantauan, di mana pemantauan objek kegiatan yaitu kualitas air permukaan, di mana kualitas air telah memenuhi kriteria keberhasilan dalam dokumen RPT. Selanjutnya, objek kegiatannya yaitu B. Kualitas air laut, di mana dikatakan berhasil kualitas air laut tersebut telah memenuhi kriteria keberhasilan dalam dokumen RPT. Dan yang C adalah kualitas air tanah. Kualitas air tanah tersebut telah memenuhi kriteria keberhasilan dalam dokumen RPT. Dan kualitas udara, di mana standar keberhasilan rencana pasca tambangnya yaitu kualitas udara tersebut telah memenuhi kriteria keberhasilan dalam dokumen RPT. Dan objek kegiatannya yaitu yang E. Kebisingan. Yang terakhir, tingkat kebisingan telah memenuhi kriteria keberhasilan dalam dokumen RPT. Dan yang selanjutnya yaitu kualitas tanah, di mana kualitas tanah tersebut telah memenuhi kriteria keberhasilan dalam dokumen rencana pasca tambang.